Mmm, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadani, NIM 130 2020 0237. Di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pendahuluan modul 2 berupa dalam bentuk video tutorial. Kemudian adapun soal pertama yaitu jelaskan perbedaan Ruspen dan Colspan pada tabel. Ruspen itu untuk menggabungkan beberapa sel tabel menjadi satu secara vertikal atau berapa baris ke bawah yang akan digabungkan. Berapa baris ke bawah yang akan digabungkan. Kemudian untuk Colspan itu untuk menggabungkan beberapa sel tabel menjadi satu secara horizontal. Kemudian maksudnya itu berapa kolom ke samping yang akan digabungkan. Kemudian untuk Ruspen itu menggabungkan baris ke bawah, kalau Colspan itu menggabungkan kolom ke samping. Di sini saya kosongkan. Kita ke body-nya. Untuk di body, kita menggunakan tag tabel. Kita akan membuat tabel, terus kita menggunakan tag tr, kemudian berlainnya ada tag td. Kemudian di sini kita akan membuat beberapa kolom. Di sini saya akan salin, kemudian membuat 5 kolom. Kemudian tr untuk barisnya. Seperti ini. Kemudian mari kita lihat di save. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Di sini belum ada apa-apa karena belum dikasih border pada tabel. 1. Kemudian kita juga bisa langsung kasih ukurannya, yaitu white kemudian di sini sudah tampil tabelnya, 5 kolom dan 5 baris. Kemudian untuk menggabungkannya itu kita menggunakan yang pertama yaitu menggabungkan secara vertikal atau menggabungkan beberapa baris ke bawah, yaitu kita menggunakan Ruspen sama dengan misalnya 3. Kemudian kita
Sini. Kemudian kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Dia akan tergabung, kan saya menggabungkan tiga baris ke bawah, yaitu sehingga di sini hampir tergabung. Kemudian untuk selanjutnya yaitu saya akan menggabungkan di sini saya secara row span, kemudian wall span, menggabungkan beberapa kolom atau menggabungkan beberapa kolom ke samping. Ya, kemudian save, dan di sini kita refresh. Dia akan tergabung 3 kolom ke samping. Atau kemudian itulah perbedaan cool span dan row span. Kemudian untuk kemudian yang kedua yaitu menjelaskan perbedaan post dan guest pada form. Kemudian metode post itu akan mengirimkan data atau nilai langsung kepada action tanpa harus menampilkan di URL. Di URL seperti misalnya dia tidak akan menampilkan apa yang diinputkan di sini. Kemudian untuk metode get akan menampilkan data atau nilai yang dimasukkan pada URL. Itulah perbedaannya. Untuk lebih lanjut, kita akan melakukan kodeannya, misalnya di sini HTML, kemudian kemudian di sini saya menggunakan tag body-nya. Di sini di body kita menggunakan tag field. Kemudian di dalam tag set kita membuat tag form untuk inputan nanti. Kemudian actionnya dan di sini kita menggunakan metode apa? Metode di sini kita menggunakan metode post. Kemudian kita beri label. Labelnya itu saya sederhananya itu saya akan tuliskan masukkan nama, misalnya kita menggunakan dari form kita menggunakan input. Misalnya di sini saya menggunakan tag input dengan tipe teks. Kemudian name-nya itu nama. Kemudian
ada nama, kemudian kita menggunakan lagi input dengan tipe submit. Kemudian kita akan tampilkan kemudian itu saya akan terlebih dahulu membuat codingan dari get agar perbandingannya bisa lebih terlihat jelas. Kemudian di sini perbedaannya itu sangat sederhana. Di sini saya akan lebih cepat, itu saya akan copy, kemudian di teks ini di get kita paste, kemudian metodenya itu kita gunakan metode get. Kemudian di post kita akan tampilkan terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita juga akan tampilkan di dari get, metode get, kemudian open file browser Google Chrome. Di save. Nah, di sini tampil metode get, kemudian di sini metode post. Perbedaannya kita akan langsung lihat, yaitu metode kita menggunakan misalnya Rahma, kemudian kita submit. Di sini di post dia tidak menunjukkan apapun baik di URL-nya. Kemudian kita membuat metode get dengan inputan yang sama, submit. Kemudian untuk perbedaannya di situ kita akan mulai dari metode post, kemudian kita submit. Di sini di metode post yang muncul itu dari action-nya, yaitu kita tadi masukkan pagar di sini action-nya, tetap mengembalikan nilai dari action. Kemudian untuk get, dia akan mengembalikan inputan yang dimasukkan. Dia akan menampilkan nama Rahma, sehingga metode get ini tidak cocok untuk pada inputan password, username, dan hal-hal yang semestinya tidak untuk diperlihatkan secara umum. Begitu perbedaan dari metode get dan post. Kemudian yang ketiga yaitu di sini kita diminta untuk memberikan contoh sintaks pembuatan tabel di SQL dan lakukan percobaan DML atau tabel yang telah ada, seperti mata kuliah basis data sebelumnya. Di sini saya akan membuka di sini saya akan membuka aplikasi MySQL Workbench. Kemudian di sini saya sudah membuat
kemudian continue. Di sini untuk membuat tabel kita terlebih dahulu membuat nama database-nya, yaitu kita create database dengan nama misalnya tabel. Itu saja. Kemudian kita bisa langsung jalankan, atau sebentar kita untuk menjalankan semua programnya kita, yaitu kita bisa mengklik ini, kemudian kita aktifkan database-nya dengan menggunakan use table, apa nama database-nya. Kemudian setelah itu kita membuat create, kemudian itu kita langsung bisa membuat table, create table, nama tabelnya apa. Kemudian nama tabelnya di sini saya menggunakan hal yang paling simpel, yaitu misalnya mahasiswa. Kemudian di sini kita membuat apa ya namanya, nama kolomnya, misalnya di sini Stumbook dengan tipe data integer. Kemudian selanjutnya itu ada Stumbook, kemudian nama dengan tipe data varchar, misalnya 30 panjang karakter. Kemudian Stumbook nama kelas, di sini juga dengan tipe data varchar. Setelah itu kita masukkan panjang karakternya misalnya 5 saja. Setelah itu kita baris kurung, kemudian di koma. Kalau begini belum benar, kalau ada X-nya, kemudian kita kasih benar, yaitu akan tanda muncul titik biru. Setelah membuat create table, kita lakukan kita cek bisa. Kemudian kita insert into, masukkan kemudian kita insert into apa nama tabelnya. Dari nama tabelnya, kemudian nilainya apa. Kemudian Stumbooknya kita kasih 237. Kemudian untuk namanya Rahma, dan kelasnya misalnya B3. Kemudian kita kasih titik koma. Kemudian di sini salin. Kemudian di sini misalnya 238. Namanya Ina. Kemudian di sini B4. Kemudian di sini misalnya NIM, kita masukkan data laki-laki lagi, itu misalnya NIM-nya 17, namanya Bob. Kemudian di sini kelasnya A1. Kemudian di sini kita select, kemudian kita run. Di sini sudah benar. Kemudian untuk menampilkan tabelnya kita, yaitu select bintang font, select all form,
Select bintang from. Maaf. Nama tabelnya yaitu mahasiswa. Kemudian kita run. Dan ini outputnya. Begini tampilan tabel pada MySQL. Seperti itu. Seperti saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.